Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Kif halukum hadha as-sabah? Bikhair? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Sabahul khair. Subahun nur. Sabahun nur. Sabahus sururi was sa'adah. Sa'adah. Itu bentuk sapaan ya. Kaif halukum itu artinya bagaimana kabar kalian ya. Ana bi khair, saya baik-baik saja, atau nahnu bi khair ya, kami baik-baik saja, begitu cara menjawabnya ya. Subahul khair, selamat pagi ya. Subahun nur, cara menjawab subahul khair ya. Kemudian dijawab lagi subahus sururi was sa'adah ya. Artinya sama aja ya, selamat pagi. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat sampai detik ini. Dalam keadaan sehat walafiat, Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang, dan Allah berikan kita kesempatan untuk terus ya bertumbuh, belajar ya, untuk mempelajari bahasa yang mulia ini, ala wahiyya al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab ya. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga akan sampai kepada kita. Kama hiya adatuna, insya Allah nabda bi al-muraja'ati awalan ya. Sebelum kita masuk melanjutkan pelajaran kita hari ini ya, kita akan coba muraja'ah dulu. Kita akan coba mengulang-ulang kembali ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini merupakan kunci ya, kunci setelah ya Allah memberikan taufik kepada kita tentunya ya. Kunci keduanya adalah memperbanyak murojaah ya. Dengan banyak murojaah ya, apalagi bagi teman-teman mungkin yang kesulitan ya untuk memahami, maka butuh banyak murojaah ya. Dengan murojaah insya Allah bisa ya meminimalisir ya ketidakfahaman, kebingungan ya, dan sebagainya. Baik. Kita akan merojaah sedikit ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik. Kita sekarang di kelas nahwu ya. Kita sekarang di kelas nahwu ya. Nahwu itu adalah salah satu ilmu ya dari ilmu-ilmu bahasa Arab ya, ilmu dasar untuk mempelajari bahasa Arabnya. Ada namanya nahwu ya, satu lagi namanya saraf. Ilmu saraf ya. Kalau ditulis dengan bahasa Arab tulisannya begini, an-nahwu sama as-sarfu ya, as-sarfu ya, as-sarf ya, as-sarfu ya. Kalau nahwu ya, ini pembahasannya mengenai kalimat ya, bagaimana cara membuat kalimat yang benar dalam bahasa Arab ya. Sedangkan kalau ilmu saraf ya, itu simpelnya adalah bagaimana cara membentuk kata ya, membentuk kata dalam bahasa Arabnya. Contoh kata kalau kita bilang dalam ilmu nahwu ya, zahaba ya, Muhammadun. Kita punya opsi, ada Muhammadun, ada Muhammadan ya. Oke ya, oke. Kita mute dulu ya untuk peserta semuanya supaya lebih kondusif ya, mohon maaf. Nah, nanti kalau dipersilakan untuk bertanya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan misalnya, maka silakan ya, nyalakan mic-nya. Oke, supaya lebih kondusif ya, teman-teman yang lain juga mungkin supaya tidak terganggu ya dalam memahami penjelasan. Oke, Zahaba Muhammadun. Ya, Zahaba Muhammadun ya, dari Muhammadun ini kita punya opsi, ada Muhammadun, ada Muhammadan, ada Muhammadin. Ya. Maka yang cocok untuk kalimat zahaba ya, pergi, Muhammad pergi, adalah kata Muhammadun ya, yang harokat akhirnya itu dhammatain ya, bukan Muhammadan atau Muhammadin ya. Jadi zahaba Muhammadun. Nah, ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Kenapa kita pilih Muhammadun? Karena sebagai pelaku. Pelaku itu dalam keadaan, pelaku itu kita sebut dia dalam keadaan rofa. Nanti kita akan coba murojaah lagi ya. Dalam keadaan rofa, dan rofa itu sering ditandai dengan dhammah ya, atau dhammah tain. Nah, itu ilmu nahwu namanya.
Ya. Kemudian kalau ilmu sorof, ya, itu mempelajari bagaimana cara membuat kata. Ya, contoh kata hafidho. Hafidho itu artinya menghafal. Ini kata kerja ya, hafidho. Tapi kalau kita membuat kata orang yang menghafal, ya, maka kita buat dia pola menjadi hafidhun, ya, atau kita sebut dengan istilah namanya isim fa'il. Kalau hafidhu menghafal, tapi kalau hafidhun orangnya, ya, orang yang menghafal. Nah, kalau sorof itu bagian bagaimana cara membentuk kata, sedangkan nahu bagaimana cara membuat kalimat dengan baik dan benar, ya, dengan melihat harokat-harokat akhir. Ya, oke. Itu gambaran ya bagaimana ilmu sorof dan ilmu nahu. Dan kita sekarang di ilmu nahu, kelas ilmu nahu bagaimana cara membuat kalimat yang baik dan benar. Nah, kemarin dalam ilmu nahu ya ada kita sebut dengan namanya i'rab. Ada yang masih ingat apa itu i'rab? Bahan kata di akhir Perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata. Contohnya tadi ya, ada Muhammadun ya, ada Muhammadan, ada Muhammadin. Ya. Semuanya bermana Muhammad, tapi apa yang kita pilih itu harus sesuai dengan ketentuan ya ilmu nahunya. Ya. Nah, ini kita sebut ada namanya i'rab ya. Salah satu pelajaran dalam ilmu nahu itu belajar namanya i'rab. Bagaimana menentukan ya, bagaimana menentukan akhir kata itu sesuai dengan penyebabnya, ya, sesuai dengan penyebabnya. Perubahan akhir kata ya tadi. Contohnya Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin. Nah, i'rab itu ada pada kata kerja ya dan ada juga pada kata benda. Ya, kata kerja kita sebut dengan fi'il, kata benda itu kita sebut dengan isim. Nah, kita sekarang masih fokus di i'rab isim ya, perubahan akhir kata pada kata benda. Nah, i'rab isim ya. Ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ya, i'rab isim ada 3. Ya, ada 3. Satu apa? Rofa. Ya, rofa. Nasab. Biasa ditandai Fathah. ditandai dengan apa dia? Domah. Ya, ditandai dengan dhammah di akhir. Kemudian yang kedua apa? Nasab. Nasab. Ya, ini istilah yang harus familiar ya. Kenapa Ya. harus familiar? Karena istilah ini kita akan pakai nanti. Ya. Nah, ini kita sebut dengan keadaan i'rab. Ya. Jadi di isim ya ada 3 keadaan i'rabnya. Satu rafa ditandai dengan dhammah, kedua nasab itu ditandai dengan Fathah. ya. Kemudian yang ketiga namanya apa? Jar. Atau jer ya. Biasa kalau di pondok-pondok Jawa itu bilangnya jer. Jar. Ya, ini kita sebut atau jar ya. Nah, itu biasa ditandai dengan apa? Kasroh. Ya, ditandai dengan kasroh di akhir. Ingat, i'rab itu perubahan akhir kata ya. Perubahan ada 2, bisa dari sisi harokat, bisa juga dari sisi hurufnya. Kita akan fokus pada harokat dulu. Nah, ini 3 ya, 3 keadaan yang kita sudah ambil beberapa hari ini ya. Pengenalan saja ya. Untuk detailnya belum kita ambil semua ya. Kita baru mengenal ada 3 perubahan i'rab ya dalam isim. Ya, ada 3 perubahan i'rab dalam isim. Oke. Berikutnya ya, setelah kita tahu ini dalam isim ada keadaannya ada rofa, ada nasab ya, ada jar ya, ini istilah yang dipakai. Rofa biasa ditandai dhammah ya, nasab ditandai dengan fathah ya, dan jar ditandai dengan kasroh di akhir kata. Nah, tentunya ya dari 3 ini, oke, kita hapus dulu. Ya. Jadi setelah kita tahu tadi i'rab pada isim itu ada 3 ya. Nah, setiap keadaan itu ada penyebabnya. Ya, kenapa kata bisa berubah keadaannya rofa tiba-tiba menjadi nasab ya, tiba-tiba menjadi jar. Nah, ini kita pelajari, nanti kita akan pelajari. Nah, ini dia. Ini sebagai halaman master kita bilang ya, halaman rangkuman kita bilang. Nah, beberapa tanda beberapa keadaan isim ini yaitu keadaan rofa, keadaan nasab, keadaan jar itu dipengaruhi oleh posisi kata dalam kalimat. Ya, posisi kata dalam kalimat, dan kita sekarang masih di sini.
yaitu posisi kata sebagai fa'il. Fa'il artinya apa? Pelaku. Pelaku. Ya, jadi kalau ada kata kerja, kemudian ada pelaku, maka pelaku itu wajib rofa. Dan rofa biasa ditandai dengan domah. Ya. Maka kalau kita bilang Muhammad pergi, kita salah kalau kita bilang dhahaba Muhammadin misalnya. Nah, ini orang belum belajar nahwu namanya. Harusnya dhahaba Muhammadun. Ya, sebagai salah satunya sebagai pelaku, ya. Sebagai dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan subjek, ya, subjek atau subjek, ya. Nah, oke. Dan kita masih di fa'il, ya. Fa'il. Oke, kita di sini, ya. Kita akan coba murojaah dulu yang fa'il ini. Ini coba kita tutup dulu. Jadi murojaahnya tanpa melihat apa-apa yang kita pelajari, ya. Jadi kalau seperti ini kita tahu, ya, garis-garis besarnya apa. Oke. Nah, di fa'il kita sudah pelajari, ya, bahwa fa'il, ya, contoh kita ambil di sini kata zahaba Muhammadun sama zahabat Aisyatu. Ya, Aisyatu. Nah, di fa'il kita sudah pelajari kemarin bahwa kalau fa'ilnya laki-laki, ya, maka kata kerja juga akan menyesuaikan, ya. Contoh di sini kata zahaba. Ya, kalau dia perempuan maka ada perubahan dalam kata kerja tersebut, yaitu tambahan apa? Tambahan tak sukun di belakang. Tak sukun, ya. Tambah tak sukun. Ya, Aisyah perempuan maka kata kerjanya bukan zahaba, tapi zahabat. Ya, jadi pelaku, ya, akan menyesuaikan dengan fiil, atau fiil akan sesuai dengan pelaku dari sisi jenis, ya, dari sisi jenis. Ini yang kemarin kita pelajari. Contoh yang lain juga kata zahaba ini untuk makna fiil lampau, ya. Kalau fiil sekarangnya yang bermakna sekarang, ya, itu menjadi yad. Fiil mudhari kita sebut dengan fiil mudhari, yadhhabu Muhammadun, ya, sama tadhhabu Aisyatu, ya. Aisyatu. Ya, ini juga kita sudah pelajari kemarin, ya. Sama dengan yang tadi maknanya, dhahaba sama yadhhabu itu artinya sama, pergi. Cuman bedanya dhahaba itu makna lampau, ya, sedangkan yadhhabu itu untuk makna sekarang. Ya, kalau kita maknai Muhammad sedang pergi, sedangkan ini tadhhabu. Perhatikan perubahannya apa? Dari yadhhabu menjadi tadhhabu, perubahannya adalah ya dirubah jadi ta. Ya. Kalau ya-nya dirubah jadi ta, maka ini makna berarti pelakunya mu'annas. Mu'annas atau perempuan, ya. Kemarin kita juga sudah ambil istilah mu'annas sama mudzakkar. Ya, ini kata-kata kunci yang harus sering kita ingat, ya. Kalau masih kurang paham bisa ditanya, Ustadz, apa makna mudzakkar? Sering disebut mudzakkar, langsung tanya nggak apa-apa. Nggak usah perlu malu-malu, ya. Di sini forumnya forum belajar. Ya, kalau orang masih malu-malu berarti harusnya bukan di sini, ya, harusnya ngajar. Ya, harusnya mengajar. Ya. Betul. Nah, di sini kita forumnya forum belajar, ya. Forum belajar itu kita benar-benar di sini mau belajar, ya. Kalau tidak tahu silakan langsung ditanyakan, ya. Apalagi kalau sudah hadir live Zoom seperti ini, rugi kalau kita tidak bertanya, ya. Berbeda dengan orang yang kalau tidak sempat hadir dan harus melihat video nggak bisa langsung ditanya, harus chat ustadznya dulu. Belum ustadznya kalau punya waktu luang atau tidak untuk menjawab, tidak bisa langsung, ya. Kalau ini live langsung kita bisa tanyakan. Oke. Baik, sampai di situ ini yang kita sudah pelajari kemarin, ya, dan ini kita akan coba ulang-ulang terus, ya, sampai pesertanya bosan, ya. Kalau sudah bosan berarti sudah ngerti artinya, ya. Oke. Nah, oke, kemarin kita sudah ambil ini, ya, dan kita sudah di latihan. Nah, kita sudah di latihan. Sekarang kita akan ambil latihan yang ketiga, ya, nomor 3. Ini, ya, nomor 3. Manakah, ya, kata amilun, ya. Amilun itu arti dalam bahasa Arab artinya pekerja, ya, pekerja, ya. Manakah kata amil yang bermakna pekerja yang menjadi fa'il dalam kalimat berikut ini? Ya, oke. Kita akan bacakan, ya. Setelah itu silakan memilih, ya. Silakan memilih. Sebelum Anda bacakan jangan dipilih dulu, ya. Oke, sebentar. Ya, sama yang lain. Oke, mohon maaf, ya. Oke, baik.
Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin hanya untuk menjawab saja, ya bisa menyalakan mic-nya ya. Nanti bisa dimatikan lagi karena kami tidak bisa eh, terus ya melihat memantau ini yang lagi nyala siapa, harus mematikan mic-nya. Nah, oke. Baik, manakah kata amil yang menjadi fa'il? Ingat tadi fa'il? Ya, fa'il ada syaratnya, kita belum murojaah tadi. Fa'il itu harus datang setelah kata kerja. Ingat ya, fa'il kita sebut dia fa'il, ya ini kita belum murojaah. Fa'il itu harus datang setelah kata kerja. Contoh zahaba Muhammadun. Ini harus datang setelah kata zahaba, kata kerja. Kalau dia dibalik, ya Muhammadun zahaba, apakah maknanya tidak bisa, Ustadz? Tetap maknanya sama, artinya Muhammad telah pergi, tetapi strukturnya berbeda. Ya, strukturnya berbeda, nanti kita akan ambil di pelajaran 3 dan 4. Nah, di sini kita belum pelajari itu. Struktur yang harus kita ingat dulu, kalau kita mau sebut dia fa'il, harus datang setelah kata kerja dan harus marfu ditandai dengan dhammah, ya. Yang mau mengikuti Anas sedang menjelaskan boleh ikutnya, tapi mic-nya bisa dimatikan ya. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat kata amil di sini, kira-kira mana yang menjadi fa'il. Ana bacakan dulu semuanya, setelah itu nanti tentukan, setelah itu baru kita manai semuanya, ya. Oke, kana Muhammadun amilan fi dalikal mustashfa. Bagian B. Dakhala Sulaimanu ala amilin lahu fi syarikah. Bagian C. Dhahabal abu ila suqi ma'a amilin. Bagian D. Zaro amilun jadidun nudirahu fi gurfatih. Oke, dari pilihan A, B, C, D, kira-kira mana kata amilun ya? Ini amilan, amilin, amilin, amilun. Kira-kira mana yang jadi fa'il di sini? Yang bagian mana? Zaro Bagian amilun. yang zaro, bagian D. Ada jawaban yang lain? Silakan, ada jawaban yang lain? Kalau Ya, C gimana? tidak ada ya. Kalau C, Ya, gimana? oke, ma'a amilin. Ya, ada yang pilih C ya, ma'a amilin. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi pilihan yang lain? Oke, jawaban yang benar adalah yang A, amilan. Ya, ada juga yang pilih A ya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jawaban yang benar adalah bagian D. Ya, bagian D. Karena di sini tadi kita bacanya apa? Amilun. Ya, amilun. Kenapa amilun kita pilih? Karena Rofa. pertama kelihatan dia rofa ditandai dengan dhammah, ya. Maka ini kata amil yang menjadi pelaku dalam kalimat, ya. Sedangkan yang bagian A kenapa tidak? Karena bunyinya amilan, ya. Kalau bagian B amilin. Bagian C juga sama, amilin, ya. Sedangkan yang di sini datang kata zaro. Zaro itu kata kerja amilun, ya. Nah, fungsi daripada ilmu nahwu juga, ketika kata tidak berharokat akhir, kita bisa menentukan harokat akhirnya dengan ilmu yang kita punya. Oh, ini harusnya fa'il, karena dia pelaku dalam kalimat, fa'il harus marfu. Jadi walaupun itu tidak berharokat, ya, maka kita bisa harokatkan. Nah, itu gunanya ilmu nahwu. Oke, sekarang kita akan ambil jawaban benar sudah kita dapat, yaitu bagian D. Sekarang kita akan coba terjemahkan, ya. Kana Muhammadun amilan fi dalikal mustashfa. Ya. Dahulu, ya, Muhammad itu adalah seorang pekerja di rumah sakit tersebut. Ya, dahulu Muhammad adalah seorang pekerja. Ya, kata amilan di sini bukan fa'il, ya, dia bukan fa'il, ya, bukan fa'il karena bunyinya an. Harusnya apa? Un, gitu ya. Nah, berikutnya, ini terjemahannya, ya, Ana ulangi lagi tadi. Kana Muhammadun, ya, Muhammad adalah, atau dahulu Muhammad adalah. Itu cara menerjemahkan kata kana, ya. Salah satu terjemahan kana itu adalah bermakna dulu pernah, gitu ya. Dulu pernah Muhammad adalah seorang pekerja fi dalikal mustashfa, di
rumah sakit Rumah sakit. itu, ya, di rumah sakit itu. Kalimat-kalimat yang lain yang belum kita ambil pembahasannya ini kita tidak bahas dalam. Kita hanya fokus pada kepada Amil. apa? Fa'il, ya, pada Hmm. fa'il saja. Dakhala Sulaimanu ala amilin lahu. Ya. Di sini amil harokatnya kasroh, ya, karena di sini ada huruf jar. Ala. Huruf jar, ya, huruf jar belum kita bahas, ya. Tapi penyebab dia menjadi kasroh di akhir karena ini kata ala. Apa maknanya? Dakhala itu artinya masuk. Masuk. Tapi kalau ada kata ala, ya, ada kata ala sebentar, ya. Nah, untuk oke, sebentar. Kita mute dulu semua, ya. Iya, iya, Maaf, boleh. ya. Oke. Nah, untuk kata ala itu maknanya masuk. Tapi kalau ada ala setelahnya sebelum menyentuh objek, maka maknanya bukan masuk tapi mengunjungi, ya, berkunjung. Jadi kita artinya di sini Sulaiman berkunjung ke amilin lahu, ke salah satu pekerjanya fis syarikah, ya, salah satu pekerjanya di perusahaan, ya. Dakhala itu masuk, ya, Sulaiman ala. Nah, kalau datang setelah kata dakhala, maka dakhalanya bukan makna masuk tapi mengunjungi. Oke. Amil pekerja, lahu milik dia, maksudnya pekerjanya dia, ya. Atau kita bisa artikan salah satu pekerjanya dia fis syarikah, ya. Syarikah itu artinya perusahaan, ya, serikat, ya, syarikat. Oke, kita lanjut, ya. Zahabal abu ila suqi ma'a amilin. Ya, di sini kata zahaba kata kerja artinya pergi. Ya. Al abu sebagai fa'il. Ya, cuman tadi kita tidak fokus di sini, kita cari kata amil yang fa'il. Ya, di sini al abu sebagai fa'il. Makanya kalau tidak perlu ragu kalau kita mau baca al abu, ya, domah. Kita pakainya domah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, di sini kenapa sedangkan di sini un? Apa bedanya Ustadz? Oke, kita terangkan lagi. Kemarin sempat kita sudah terangkan juga. Kalau pakai alif lam tidak boleh tanwin. Kalau dia tanwin tidak boleh pakai alif lam. Ya, ini dua ciri-ciri daripada isim, ya. Isim itu cirinya pertama kalau ada alif lam itu isim. Kemudian yang kedua ciri keduanya adalah diakhiri dengan tanwin. Itu juga isim, ya. Perbedaannya apa? Kalau pakai alif lam berarti sudah tertuju pada satu makna. Al-ab yang dimaksud berarti si bapak yang sedang kita ceritakan. Tetapi kalau amilun pakai tanwin, ya, berarti bermakna seorang pekerja. Maknanya masih nakiroh atau kita sebut maknanya masih umum, ya. Kita nggak tahu siapa dia, tapi dia seorang pekerja, ya, tidak tertuju pada salah satu pekerja. Oke, kita ulang tadi. Zahabal abu, ya, si bapak itu telah pergi ila suq, ya, ke pasar ma'amilin bersama seorang pekerja, ya, bersama seorang pekerja. Kita sebut dengan seorang, ya, karena di sini pakai tanwin. Ya, salah satu makna tanwin itu memberikan makna sinyal bahwa itu maknanya masih umum, ya, tidak tertuju pada satu makna. Nah, ini bagian D. Zaro amilun jadidun mudirohu. Ya, kata zaro mirip dengan kata dakhola. Ya, dalam bahasa Arab itu punya banyak sinonim. Dakhola ala artinya zaro, artinya mengunjungi. Ziarah, kalau di kita di Indonesia bilangnya ziarah. Ya, cuman di Indonesia ini ziarah ini maknanya bergeser kepada orang yang mengunjungi orang yang sudah meninggal, ya, ziarah kubur lah, ya. Padahal kata ziarah dalam bahasa Arab itu maknanya mengunjungi, ya, mengunjungi di sini entah dia mengunjungi orang yang masih hidup, mengunjungi keluarganya yang ada di tempat lain, ya, itu bahasanya ziarah, ya. Tapi di Indonesia kalau kita sebut, oh kamu lagi ziarah ke sana, ya, dikiranya meninggal. Nah, ini tidak, ya, ya, tidak seperti itu. Oke, jadi kata ziarah artinya mengunjungi. Zaro amilun jadidun, ya, si pekerja yang baru, ya, pekerja yang baru jadidun di sini kenapa dhamma Ustaz? Ya, nanti kita akan pelajari. Pelajaran kita masih di kata amilun. Pekerja yang baru, ya, seorang pekerja yang baru
Zaro, mengunjungi mudirahu, mengunjungi direkturnya, mengunjungi pimpinannya, fi ghurfatihi, di ruangannya, ya, di ruangan si mudir tersebut, ya, di ruangan si pimpinan tersebut. Oke. Sampai di situ sebelum kita masuk ada pertanyaan, silakan. Afwan Ustaz. Nah, fadhol Kahendayana. Iya, saya tidak lihat pertanyaannya, tapi saya lihat strukturnya Pak Ustadz. Makanya saya tadi jawabnya yang A, karena jawab awalnya kan contohnya adalah, Muhammadun. iya kan, kana itu kan madi kan, Muhammadun. Benar, Jadi saya Muhammadun. lihat struktur kalimatnya aja kalau di depannya ada Ya, ya ada ini jawabannya. Muhammadun gitu loh. Sama kan dakwah Labas, juga nggak sama apa-apa. Sulaimanu gitu. Enam, ahsanta. Contohnya Ya. contohnya kemarin tuh kan Zahaba, Muhammadun gitu. Benar, ya, di sini kana, ya. Ahsanta, labas, ya. Tapi di sini kita fokus pada kata amil, ya, amil. Nah, ahsanta. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga. Muhammadun ini sebenarnya kita tidak sebut fa'il, ya. Walaupun setelah datangnya kata kerja kana, ya. Karena kana ini nanti punya pembahasan tersendiri, ya, punya pembahasan. Tapi melihat itu apa namanya? Untuk teori sekarang, ya, kita bilang Muhammadun itu sebagai fa'il bisa, ya, untuk teori kita sekarang, ya. Nanti kalau sudah masuk pada namanya, ini pembahasan tersendiri ada namanya kana, ya. Isim kana. Nah, setelahnya isim kana nanti kita sebut, nah itu kita tidak sebut dia fa'il, tapi namanya isimnya kana, ya, isimnya kana nanti insya Allah, ya. Tapi melihat dari situ, ya sudah bagus, ya, karena Muhammadun itu rofa, dan rofa itu datang setelah fi'il, dan itu adalah Maka fa'il, ya, kita bilang untuk sementara kita bilang fa'il. Nah, ahsanta, labas. Soal akhir, man lahu soalun tafadhal. Nah, ini boleh buka mic-nya, silakan. Ya, untuk ikhwah boleh, silakan mau nyalakan videonya. Untuk akhwat ini wajib off, ya, kameranya. Nah, oke. In kana la yujadu soal, ya, kalau tidak pertanyaan sekarang kita akan ambil ayat. Ya, jadi kita akan ambil ayat karena kita akan fokus, ya, di pelajaran ini tidak hanya sekedar kalimat-kalimat biasa saja, tapi kita akan lihat langsung praktek ayat. Mana nih dalam ayat yang sebagai fa'il. Oke. Baik. Jawaban. Oke, sebentar. Jawaban nomor 3, ya. Ini ada Kak Aros Malena. Sebentar. Ini jawaban saya belum paham belum pahamnya di nomor 3. Ya, jawaban nomor 3 belum paham kenapa. Oke, coba kita ulang lagi, ya, pertanyaannya, ya. Fahmus soal nisful jawab. Nah, ini peribahasa Indonesia, ya, bukan peribahasa apa? Kata-kata yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, ya. Fahmus soal nisful jawab, ya. Memahami pertanyaan itu adalah setengah dari jawaban. Ya. Oke, kita lihat. Manakah kata amilun? Amilun di sini, ya. Kata amil yang menjadi fa'il dalam kalimat berikut ini. Jadi kita fokus pada kata amil. Ya. Nah, amil ini bisa jadi fa'il, bisa jadi bukan fa'il. Ya, kenapa bukan fa'il? Karena tidak tidak ada ciri-ciri daripada fa'il. Contoh, ya, bagian A, amilan. Fa'il itu kan harus apa? Pertama harus marfu ditandai dengan doma. Kedua, harus datang setelah fi'il. Ya. Maka di sini untuk ini tidak terpenuhi syaratnya. Bagian B, amilin. Ya, tadi syaratnya kita tulis di samping sini, ya. Oke, kita ambil pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang masih bingung, silakan tanyakan, ya. Mumpung apalagi ini kita live, ya. Kalau live lebih enak untuk menjelaskan, ya, daripada nanti kalau kita tanya di grup, ya. Ustadznya belum tentu bisa ada luang waktu untuk menjawab, ya. Pertanyaannya hilang. Oke. Untuk di sini syarat daripada, kita tulis lagi, ya. Syarat untuk kata menjadi fa'il. Ya, 1, harus marfu. Marfu maksudnya dalam keadaan rofa. Biasa ditandai dengan dhammah, ya. Atau dhammatain. Ini masalah alif lam atau tidak. Ya, dia pakai dhammah atau dhammatain, ini salah satunya adalah karena penyebab adanya alif lam. Oke. Yang kedua, harus datang setelah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja,
ya harus datang setelah kata kerja. Ya, oke. Dua ini kita akan lihat satu-satu terpenuhi tidak, ya. Ini tidak terpenuhi karena syarat pertama tidak masuk. Oke. Yang kedua, bagian B, amilin. Ini syarat pertama juga tidak masuk, ya, karena sudah berharokat kasroh. Ya. Yang berikutnya bagian C. Oke, bagian C kita lihat. Ma'a amilin juga sama berharokat kasroh di akhir, amilin bukan amilun, ya. Amilin berarti syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, ya. Berikutnya. Nah, kalau bagian D kita lihat ini zaro amilun. Nah, di sini sengaja kita tidak kasih harokat supaya melatih teman-teman untuk melatih teman-teman, ya, bahwa kalau dia fa'il itu harus marfu. Jadi walaupun tidak ada harokatnya kita bacanya marfu, ya, atau dikasih harokat dhammah, ya, marfu, ya. Naam. Jadi ini untuk melatih teman-teman, ya. Jadi di sini kalau yang sudah punya modulnya silakan dikasih harokat, ya. Kalau masih lupa-lupa ingat, takut lupa di sini adalah fa'il, kasih harokat silakan, ya. Tetapi ke depan tetap kita akan latih bagaimana cara membaca kata-kata tanpa harokat, ya. Nah, di sini kita lihat syarat pertama terpenuhi karena berharokat dhammah. Sekarang kita akan lihat apakah dia datang setelah fiil. Benar, zaro itu fiil, kata kerja, artinya mengunjungi. Nah, kedua syaratnya sudah terpenuhi. Berarti kata amil yang dalam posisi fa'il atau sebagai pelaku itu ada di kata amilun yang bagian D. Ya, mudah-mudahan terjawab Kak Rosmalena, ya. Nah, oke, silakan ada pertanyaan lagi? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, ya silakan Kak Rosmalena. Mudah-mudahan sudah terjawab atau masih ada yang belum dipahami. Oke, tidak ada, ya. Sekarang kita ke ayat, ya, praktek ayat. Anda bacakan ayatnya, ya, semuanya. Nanti setelah itu kita akan tentukan mana fa'il dalam ayat-ayat ini. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, sampai situ. Sekarang untuk ayat pertama di surah Az-Zalzalah. Ada nggak fa'il di sini? Al-ardu. Oke, untuk sementara kita bilang, ya. Untuk sementara karena ini fi'il datang setelahnya yang dhammah. Ya, untuk sementara ilmu yang kita dapat ini kita bisa sebut fa'il. Ya, kita bisa sebut fa'il untuk sementara dengan ilmu yang kita miliki. Ya, tetapi ya kita jelaskan sedikit. Ya. Nah, di sini bukan fa'il namanya. Ya. Namanya bukan fa'il. Wa qala al-insanu. Ya, oke. Kita masih di ayat 1 dulu. Oke. Di ayat pertama ini kita sebut, ya, di ayat pertama ini kita bukan fa'il. Memang ciri-cirinya mirip. Tadi pertama dhamma, oke. Kedua datang setelah fi'il. Tetapi kita harus kasih tahu di sini ini bukan fa'il. Nanti pembahasan tersendiri, ya. Namanya naibul fa'il. Naibul fa'il ini pelajaran kedua. Nanti kita akan ambil, ya. Kenapa enggak fa'il, Ustadz? Karena pembentukan fi'ilnya bukan aktif. Nah, fi'ilnya harus dalam bentuk, kalau kita mau dijadikan dia fa'il, bentuknya kata kerja itu harus aktif. Aktif itu dalam bahasa Indonesia seperti kata mengendarai, ya, kemudian makan, ya. Kalau dia pasif itu kan dikendarai, dimakan, di apa lagi? Biasanya pakai kata di, itu namanya pasif. Nah, pasif yang kita maksud di sini adalah aktif yang kita maksud adalah lawan daripada pasif tersebut. Nah, kata ini kita belum pelajari bagaimana cara membuat kata menjadi pasif. Nah, itu kita belum pelajari. Jadi di sini kita garis bawahi sedikit. Kalau ciri-cirinya iya, benar. Tapi kita perlu terangkan ini bukan fa'il. Oke. Bukan fa'il, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Ada enggak fa'il di sini?
Ya, jadi takut menjawab ya. Nggak usah takut, kita di forum belajar. Ilmu yang sekarang Tadi ada. Kalau sekarang Akhroja. ini nomor 2 apa? Ardo. Akhroja. Al-ardu lagi. Nah, Iya. kalau di sini ini benar. Laibul. Fa'il. Baik. Ini benar, fa'il. Benar. Kenapa? Karena setelah kata akhrojat. Akhrojat. Ya, Mengeluarkan. Aktif. ya, oke. Ini akhrojat itu dari kata akhroja. Akhroja. Ya. Nah, pelajaran seperti ini akhroja berubah menjadi akhrojat. Ini kalau mau detailnya ada namanya ilmu sorof yang tadi kita jelaskan di awal ya. Nah, di sini kita akan jelaskan sepintas saja. Ini akhrojat ya. Kalau dari akhroja menjadi akhrojat berarti pelakunya muannas atau mudzakkar? Mu'annas. Mu'annas. Muannas ya, atau kita sebut Mu'annas. dengan istilah muannas itu maksudnya Mu'annas. perempuan Perempuan. atau feminim ya, Feminim. feminim. Perempuan, Nah, feminim. kita kembali ke ayat ya, bahwa al-ardu yang artinya Mu'annas. bumi ya dalam bahasa Arab itu dikategorikan muannas oleh orang Arab Iya. ya, dikategorikan dalam golongan Mu'annas. muannas ya. Entah kenapa dia dikasih jadi muannas padahal tidak ada ciri-ciri muannas yaitu ta marbutoh ya, tapi orang Arab maunya begitu ya. Ada kata-kata dalam bahasa Arab ya yang tidak ada ta marbutoh, tidak ada ta konde di belakang, tapi dikategorikan perempuan ya, dikategorikan muannas seperti bumi, langit, itu tidak ada ta marbutoh. Api ya, kemudian angin, jiwa ya, itu tidak ada ta marbutohnya di belakang, tapi orang Arab itu kategorikan dia jenisnya muannas ya. Kita ikut saja, itu kan bahasanya mereka. Kalau kita mau bikin bahasa sendiri silakan. Ini bahasanya bahasa orang Arab, jadi dari mereka yang kita ilmunya kita ambil dari mereka. Nah, oke. Jadi akhroja itu akhrojat yang kita lihat itu dari kata akhroja. Ini fiil untuk mudzakkar. Kalau kita rubah untuk muannas maka menjadi akhrojat. Akhrojat ini tak sukun ya. Pakainya pakai tak sukun. Oke, pertanyaan Ustadz, kenapa menjadi akhrojati? Nah, ini kita akan jawab ya. Pasti ada yang bertanya begitu ya. Bertanya kenapa jadi akhrojati di sini? Akhrojati kenapa? Karena ada istilah namanya bertemu dua sukun. Iya. Ya, kita sebut Iya. dengan iltiqa'us sakinain. Ya, iltiqa'us sakinain bertemu dua sukun dalam bahasa Sukun. Arab. Ketika itu terjadi dalam dua kata, ini kata pertama, ini kata kedua. Sukun. Ya. Ketika terjadi dalam dua kata, maka kata yang pertama akan dikasih harokat. Ya, dan harokatnya beda-beda, ada yang fathah, ada yang kasroh. Kalau untuk ini tak yang sukun ini biasanya akan dikasih, kalau dikasih harokat dia akan dikasih harokat kasroh ya, maka menjadi apa? Akhrojati. Bukan karena itu ya, tapi karena bertemu dua sukun. Kalau tidak ada kasus bertemu dua sukun maka dia tetap sukun ya, tapi karena bertemu dua sukun, coba baca sukun ketemu sukun, akhrojat susah ya, jadi Susah. kasih harokat akhrojatil ardu ya, athqalaha. Oke, nanti kita akan ambil mananya. Di sini kita bahas fa'ilnya dulu ya. Berikutnya di ayat ketiga ada nggak fa'il? Al-insanu. Al-insanu fa'il datang setelah kata kola. Kola artinya berkata. Kata ini berarti kata kerja. Datang setelahnya kata yang dhamma di akhir. Berarti ini pelakunya fa'il ya. Jadi kalau ada yang baca surah Az-Zalzalah wa qala al-insana, salah. Walaupun kita tidak tahu maknanya, kita bilang salah, harokatnya salah. Kenapa? Datang setelah fi'il, kemudian dikasih fathah. Ya, harusnya dia dhamma. Nah, oke. Berikutnya, ayat yang berikutnya di surah An-Nasr. Mana fa'ilnya? Ada nggak fa'il? Allah. Ya, kata nasru ini sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Ada lain nggak? Al-Fat. Ya, kelihatannya al-fathu masuk, tapi ini pembahasan tersendiri karena sudah ada huruf waw di sini. Ya, sudah ada huruf waw, maka dia bukan fa'il. Ya, oke. Jadi fa'il kita akan simpulkan pertama di ayat kedua dari surah Az-Zalzalah ini
kemudian ayat ketiganya al-insanu, kemudian kata nasru. Nasrul. Ya, ini semuanya kata yang tiga ini di i'rab ya. Di i'rab kita definisikan dia sebagai fa'il marfu. Ya, fa'il marfu. Marfu. Ingat, fa'il itu marfu ya, tidak akan menjadi mansub atau majrur. Ingat, fa'il ya, sambungannya marfu gitu ya. Oke. Kita akan ambil maknanya ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila zulzilatil ardu, bumi digoncang. Nah, ini ya, digoncang. Goncang. Nah, ini pola pasif. Kalau dia pola pasif ya, kata yang marfu setelahnya seperti kita bilang tadi, kita bilang bukan fa'il, tapi namanya naibul fa'il. Itu pelajaran kedua ya. Pelajaran kedua insyaallah. Apabila bumi digoncang dengan zilzalaha, dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, ya, dan bumi mengeluarkan, kata kerjanya mengeluarkan ya, bumi mengeluarkan athqalaha, ya, athqal itu dari kata thaqalun atau thiqalun ya, thaqal, thiqal ya, thiqalun itu artinya yang berat, sesuatu yang berat. Maksudnya apa? Isi perutnya ya, yang berat-berat dari dalam bumi itu dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, ya, dan manusia berkata, ya, ada kata kerja berkata, insan di sini sebagai pelaku yang berkata tersebut. Wa qala al-insanu ma laha, insan, manusia berkata, ma laha, ada apa dengan bumi, ya, ada apa dengan ma laha. Nah, oke. Sampai di situ ya, ayat berikutnya idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang nasru. Nasru artinya kemenangan. Kemenangan. Nasrullah berarti maksudnya kemenangan dari Allah ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, wal fathu di sini apa? Artinya bukan pertolongan, San. Ya, pertolongan bisa atau juga kemenangan. Oh iya. Oke. Ya, pertolongan bisa ya. Kata nasoro dalam bahasa Arab bisa bermakna menolong, bisa bermakna memenangkan ya, memenangkan. Iya. Nah, oke. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, pertolongan dari Allah atau kemenangan dari Allah, wal fathu, dan fathu artinya penaklukan ya. Al-Fathu itu artinya dalam bahasa Arab sebenarnya pembukaan. Bukaan ya. Ya. Di sini ya, penaklukan yang dimaksud adalah penaklukan kota Makkah. Ya, penaklukan kota Makkah pada saat itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir bahwa beliau ya meyakini bahwa surat ini adalah surat yang beliau yang ketika mendengarkan surat ini ya, beliau merasa bahwa Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Ya, akan wafat. Nah, baik, sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Soal. Pak Ustadz, Pak Ustadz, itu berarti kalau misalkan yang al-fathu itu bukan fa'il. Karena di sini kan di depannya ada wa atof atau wa ini nih. Benar, karena ada huruf waw, ya. Karena ada huruf waw, kita akan pelajari nanti ini. Ini pelajaran nanti di tawabi, ya, pelajaran ke-7 insyaallah di pasal 1 ini. Ya, di pasal 1 pelajaran 7 namanya tawabi. Salah satunya apa? Salah satunya ada huruf atof. Kalau ada huruf atof, maka yang setelah huruf atof itu ikut harokat yang di depan. Ya. Jadi kalau kita pakai waw semua di sini, waw, maka semuanya setelah waw itu harokatnya marfu semua. Ya, dan tanda marfu biasanya dom. Tapi bukan berarti fa'il, tapi fa'ilnya ada di depan. Bukan fa'il. Fa'il itu hanya satu. Setelah itu yang ngikut. Ya, seperti yang di atas nih. Zara'a milun jadidun. Kata jadidun juga marfu. Tapi kenapa kita nggak bilang fa'il? Nah, ini pembahasan namanya di tawabi. Kata-kata yang ikut harokat sebelumnya. Ya, ada yang atof, ada na'at, ada taukid, ada badal. Ya, nanti kita akan ambil insyaallah. Ya, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Ya, masya Allah. Baik, soal akhir. Man lahu su'alun, ma fi su'al.
ma fihi su'alun ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini masuk masih di fa'il ya. Jadi pelajaran 1 fa'il bagian 2 ya. Jadi fa'il ini pembahasannya lumayan panjang ya, karena ini sebagai dasar dulu. Setelah itu bisa cuman tidak pakai part-part seperti ini ya, karena dia di awal, maka banyak yang harus kita ketahui dulu ya istilah-istilahnya. Ingkana la yadu soal ini kita akan lanjut. Siap ya? Tarik napas dulu, isi oksigen di otak ya. Nah. Taib, ingkana la yadu soal, man lahu soal? Fadal, mafi soal. Mafi. Oke, tidak ada ya. Mafihi soal. Oke. Kita akan ambil pelajaran 1 fa'il, masih di fa'il, tapi untuk part 2-nya ya, bagian 2. Oke. Kita langsung baca penjelasan, setelah itu nanti kita lihat kalau ada contoh ya, kita akan baca langsung contoh-contoh yang ada di sini. Oke. Penjelasan poin A, jika kalimat diawali fi'il ya, dan itu kita sebut dengan jumlah fi'liyah ya. Kita harus ingat dalam bahasa Arab itu cuma dua struktur kalimat. Ada namanya jumlah fi'liyah diawali fi'il, dan ada satu lagi namanya jumlah ismiyah diawali isim ya, diawali isim. Nah, sekarang kita masih di jumlah fi'liyah yang ada fi'ilnya kemudian datang setelahnya fa'il. Nah, oke, ana ulangi tadi, jika kalimat diawali fi'il ya, atau kita sebut itu dengan struktur jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ingat ya, jumlah di sini bukan bahasa Indonesia, tapi ini dari bahasa Arab ya, tulisannya seperti ini. Ya, jumlatun artinya kalimat. Ya, jadi jangan dilihat ini kok sudah ada kata jumlah di sini, jumlah penjumlahan dari mana ini? Bukan ya. Ini bukan penjumlahan, tapi jumlah di sini dimaksud adalah kalimat ya. Kalau jumlah fi'liyah maksudnya kalimat yang diawali kata kerja. Oke, jika kalimat diawali fi'il ya, yang kita sebut dengan jumlah fi'liyah, maka fi'il tetap tunggal walaupun fa'il lebih dari 1. Nah, ini kita belum ambil sebelumnya ya, dan ini sempat kemarin ada yang sempat menyebutkan ya, bukannya fa'il itu boleh lebih dari 1. Nah, ini pembahasannya di sini ya. Jadi, nah ulangi tadi, jika kalimat diawali fi'il maka fi'il tetap tunggal ya, walaupun fa'il lebih dari 1. Oke. Contohnya adalah dari 1 sampai 16 ya. Jadi contoh 1 sampai 16 di sini ini ya, itu menunjukkan bahwa kata kerjanya untuk 1 orang tapi fa'ilnya lebih dari 1. Kita akan ambil contohnya semuanya ya. Qoma Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Qomar rojulani, 2 orang itu telah berdiri. Nah, sampai di sini dulu kita akan coba kasih perbandingan ya, bahwa dalam bahasa Arab itu ya, kata koma itu bisa berubah dalam 14 kali sesuai dengan orang-orang ya, sesuai dengan seperti kita bilang koma ya. Kalau koma itu kalau kita sebut tanpa kata Muhammadun ya, itu kita bisa urai dalam 14 subjek. Koma, dia telah berdiri. Koma, mereka 2 orang telah berdiri. Ya, koma, begini. Ya, ada alif di belakang. Komu, ya, mereka banyak lebih dari 2 orang telah berdiri. Nah, ini yang kita sebut dengan bahwa kata koma, kalau dia di awal kalimat, ya, maka berapapun fa'ilnya tetap pakai kata untuk yang bermana dia, yaitu satu orang. Nah, ini yang kita maksud ya, karena koma itu bisa bermana banyak, bisa bermana untuk 2 orang, bisa bermana mereka 2 orang perempuan atau mereka banyak perempuan ya. Tapi di sini yang kita pakai apa tadi, untuk 1 orang ya, yang maknanya itu ya dia laki-laki. Kalau untuk laki-laki kita pakai dia laki-laki, kalau untuk perempuan pakai untuk dia perempuan ya. Nah, ini penjelasannya dalam ilmu shorof itu didalami. Tapi di sini kita ambil sejumput aja ya, menjelaskan ini bagian perempuan, ini laki-lakinya seperti ini. Ya, oke. Kita ulang kembali tadi contoh untuk bahwa fa'il itu bisa berbilang berapapun ya, tetapi kata kerjanya tetap tunggal.
Ya. Qoma Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Qomar rojulani, dua orang itu, laki-laki itu telah berdiri. Qomar rijalu, ya, dua orang, bukan, banyak laki-laki itu atau para lelaki itu telah berdiri. Ya. Berikutnya untuk perempuan, ya, qomat, ya, tadi kita sudah bahas di awal. Kalau untuk perempuan pakai tak sukun, ya, pakai tak sukun. Qomat Aisyatu, Aisyah telah berdiri. Qomat al-muslimatani, ya, dua orang muslimah itu telah berdiri. Ya. Qomat al-muslimatu, ya, para muslimah itu telah berdiri. Ya, qomat muslimatu. Oke. Berikutnya nomor 7, ya. Dakhala Muhammadun ilal fasli thumma jalasa. Ya, nah sini kita mulai ambil, ya. Kita perhatikan kalimat ini. Dakhala Muhammadun ilal fasli. Ya. Muhammad telah masuk ke kelas. Thumma jalasa, kemudian duduk. Ya. Oke. Di sini kata dakhala sebagai fi'il, ya. Kita akan fokus pada kata ini dulu, ya, kata Muhammad. Jangan fokus dulu pada kata kerja yang setelahnya, ini nanti di poin-poin selanjutnya kita akan jelaskan, ya. Dakhala Muhammadun ilal fasli thumma jalasa. Muhammad telah masuk ilal fasli, ke kelas, thumma jalasa, kemudian duduk. Ya. Sekarang kita lihat dakhala Muhammadun wa Aliyun ilal fasli thumma jalasa. Jalasa ini untuk dua orang. Ya, pembahasan kita masih di sini. Ya, pembahasan kita di Muhammadun dulu, ya. Oke. Apa artinya Muhammad dan Ali telah masuk ke kelas? Thumma jalasa. Ya, tadi jalasa di sini untuk Muhammad, tapi karena dia dua orang sebelumnya maka menjadi jalasa, ya. Mereka berdua telah duduk, kemudian mereka berdua duduk, ya, gitu ya. Nah, pembahasan kata jalasa, ya, ini itu nanti di sini, ya, bagian B, C, D, E, ya, kita akan bahas. Di sini kita fokus dulu setelah kata kerja ada fa'il, ya, di sini Muhammad, di sini Tolibani, ya. Kemudian di sini ada Muhammad dan 3 orang, ya. Kemudian di sini ada kata at-tullab. Ini semuanya maknanya sama, ya, ilal fasli thumma jalasa, ilal fasli thumma jalasu, ya. Yang kita perhatikan adalah ada fiil, setelahnya pelaku itu berbilang. Ada yang Muhammad, ada Muhammad sama Ali, ada Muhammad, ya, sama Ali dan Tolha. Tapi kata kerjanya ini kata dakhala, ini bentuknya semuanya tunggal. Kenapa? Ya, tadi kita kembali ke pembahasan kita. Kalau, ya, kalimat diawali fiil, maka fiil tetap tunggal walaupun fa'il lebih dari satu, ya. Oke. Nomor 11 juga sama. Dakhala at-tullab. Apa arti tullab? At-tullab itu dari kata at-tolib. Ya, tolib artinya satu murid, ya. Sedangkan tullab artinya muridnya banyak, ya, bentuknya bentuk jamak. Di situ jamak, Ustadz, ya, jamak, tapi kok pakai itu tadi? Kembali ke poin A, ya, berapapun pelakunya, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, ya, tetap pakai kata kerja untuk yang tunggal. Oke, sama juga seperti di sini, ya, sampai ke sini ini untuk perempuan. Ya, lihat kata dakholat, 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 ya, ini dakhola, ini dakholat. Oke, baik. Sampai di situ, ya, sampai di situ dulu, ya. Ini kita akan masih ada 6 menit, ya. Kita akan contohnya ini lumayan banyak, ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah memperlihatkan ke antum semua bahwa kalau ada pelaku yang kita sebut dengan fa'il, ya, itu berbilang, ya, fiilnya tetap satu, ya, fiilnya tetap satu. Itu inti dari penjelasan untuk yang di sini, ya. Untuk maknanya ini kita bisa ambil nanti karena setiap poin ini contoh-contohnya masih sama,
ya. Contoh-contohnya masih sama seperti di sini. Nanti contohnya dari 1 sampai 11 ya. Nanti ini untuk ini dari 7 sampai 16 dan seterusnya. Oke. Sampai di situ dulu. Man lahu soal, pertanyaan untuk poin A. Ketika ada fiil ya, maka berapapun fiilnya tetap pakainya yang tunggal. Nah, sekarang ada yang protes. Ngapain kita capek-capek hafal sorof, Ustaz? Ya, kita sudah belajar 14 subjek, misal ya. Ada di sini beberapa teman yang mungkin sudah belajar sorof. Ya. Kita dakhola, dakholu, dakholat, dakholata, dakholna, dakholta, dakhol, kita hafal semuanya 14 subjek, tapi di sini yang dipakai cuma domir huwa atau subjek untuk dia laki-laki sama dia perempuan. Nah, bagaimana? Nah, itu nanti pembahasan berikutnya. Ada di poin B, ya, poin C sama E. Ya, kita akan bahas nanti. Tapi di sini kalau ada kata kerja, ada pelaku berbilang, maka kata kerjanya tetap pakai yang tunggal. Ya, yang tunggal yang kita maksud adalah yang bermana dia laki-laki sama yang bermana dia perempuan kalau pelakunya perempuan atau mu'annas. Oke. Kalau tidak pertanyaan kita lanjut poin B. Ya, kita lanjut poin B-nya. Oke, coba kita terjemahkan cepat tadi ya. Dakhala Muhammadun wa Aliun ilal fasli thumma jalasa. Muhammad dan Ali masuk ke kelas, kemudian duduk. Dakhalat talibani ilal fasli thumma jalasa. Dua orang talib, murid tersebut telah masuk ke kelas, kemudian jalasa, ada alif, duduk. Ya. Dakhala Muhammadun wa Aliun wa Talhatu ilal fasli thumma jalasu. Muhammad, Ali dan Talhat telah masuk ke kelas, kemudian mereka duduk. Ya, thumma jalasu. Ini Anda terjemahkan cepat karena kalimatnya sama ya, semua cuman dengan kata-kata yang berbeda. Dakhalat tullabu, para murid telah masuk ilal fasli, ke kelas, thumma jalasu, kemudian mereka duduk. Ya. Dakhalatit tullab, ya, dakhalat. Nah, ini kita akan bahas nanti, itu ada di sini ya, poin D. Tapi yang kita mau maksud adalah ini tunggal ya, ini jamak ya, bentuknya bentuk jamak. Tapi jangan permasalahkan dulu. Jangan dipermasalahkan dulu dia ini muannas, Ustaz pakai tak. Tapi kan tulab itu untuk laki-laki. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas di poin D. Ya, kita tinggalkan dulu itu ya. Nomor 13, dakhalat Aisyatu ilal fasli thumma jalasat. Aisyah masuk ke kelas, kemudian duduk. Dakhalat Aisyatu wa Sofiyatu ilal fasli thumma jalasata. Ini untuk dua orang. Pembahasannya nanti. Di sini kita lihat ada Aisyah dan Sofiyah, dua orang. Tetapi kata kerja yang di depan ini kata dakhalat itu untuk satu orang. Ya. Kenapa begitu, Ustaz? Kembali ke poin A. Ya, kalau diawali dengan fiil, setelahnya ada fa'il berbilang, maka fiil tetap tunggal. Ya, oke. Lanjut. Dakhalat talibatani ilal fasli thumma jalasata. Ya. Dua murid tersebut ya, dua siswi, kita bilang ini siswi, talibatani ya, siswi telah masuk ke kelas, kemudian duduk. Nah, ini ya pembahasannya juga nanti ya. Nanti kita akan lihat di sini. Ini untuk muannas tapi kok pakai untuk mudzakkar. Nanti kita akan lihat ya pembahasannya. Tetapi di sini yang mau kita ulang lagi, fiilnya tunggal ya, pelakunya dua orang. Lanjut nomor 16 terakhir, dakhalat at-talibatu ilal fasli thumma jalasna. Ya, para siswi itu telah masuk ilal fasli, ke kelas ya, kemudian mereka duduk ya, thumma jalasna. Ya, Anda ulangi pembahasan kita pada fiil yang depan sama pelaku setelahnya. Ada kata kerja setelahnya, ini nanti kita akan bahas di poin-poin berikutnya ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Nah, tidak ada pertanyaan. Man lahu soal? Ma fihi soal.
Ya, ma fihi soalun. Kita simpulkan sebelum kita tutup. Naam. Oke, kita bikin kesimpulan di sini. Ya. Di part 1 kita pelajari kalau fa'il itu harus marfu ditandai dhammah dan harus datang setelah fi'il. Oke, ini rangkuman untuk part 1. Di part 2 ya, untuk masih fa'il juga, bahwa fi'il ya, fi'il tetap tunggal ya, fi'il tetap tunggal walaupun ya, sebentar, ini kok hilang. Sebentar. Fi'il sebentar. Untuk fa'il ya, di part 2 ini ya, di part ini part 2, ini part 1-nya. Di part 2-nya adalah yang kita pelajari bahwa fi'il ya, fi'il taib. Sebentar. Ini agak error ya. Ini kita hapus dulu. Allahu Akbar. Sebentar. Kita hapus dulu di sini ya. Oke, nggak apa-apa, ini agak telat dikit ya. Sebentar. Halo, suaranya ada? Dengaran? Ada. Ada ya? Oke. Oke, ini agak nge-lag sebentar. Oh, sebentar, ini ada. Oke. Ini kita lihat dulu, ada chat di sini ya. Ada chat di sini. Oke, kalau nggak tahu artinya gimana cara tahu itu fi'il aktif atau pasif. Nah, untuk aktif sama pasif kita akan pelajari di pelajaran kedua ya. Sejumput aja karena itu pembahasan ilmu sorof. Tapi yang kita akan ambil yang kita butuhkan ketika mengetahui bagaimana ini fiilnya fiil aktif atau fiil pasif. Nanti kita akan pelajari di pelajaran kedua yang kita sebut dengan naibul fa'il ya. Kalau berbicara tentang fiil yang pasif dan aktif nanti akan menyinggung masalah naibul fa'il namanya. Insya Allah kita akan pelajari pelajaran kedua ya nanti. Jadi mohon bersabar ya Kak Juwita ya. Oke. Untuk saran dari Kak Wawan ya, kalau lagi menerangkan mohon tidak berbicara ya, cukup menyimak saja ya. Insya Allah ya teman-teman yang lain juga bisa kooperatif ya, bisa sama-sama mendengarkan ya, tidak mengganggu yang lain ya. Nah, oke. Anda simpulkan lagi tadi. Satu ya, fa'il ada 2 syaratnya, harus marfu ya, marfu datang, kedua datang setelah fi'il ya. Ini agak susah nulisnya ya. Marfu kemudian datang setelah fi'il. Yang kedua ya, fi'il tetap tunggal ya. Yang dimaksud tunggal apa? Kita pakai untuk kata ganti dia laki-laki maupun perempuan ya. Untuk fi'il yang kata gantinya dia laki-laki sama dia perempuan, fi'il tetap tunggal walaupun fa'il berbilang ya. Berbilang maksudnya berjumlah ya, berbilang lebih dari 1 ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke, ini belum muncul, udah selesai Anda tulis tapi belum muncul ya di layar. Sebentar, ini agak nge-lag nih. Oke, sampai di situ. Sampai muncul dulu ini. Nah, ini agak nge-lag sebentar. Oke. Baik, khair, afwan ya. Mohon maaf. Ini harusnya tidak muncul di ini. Ini tidak harusnya ya. Oke. Sampai di situ ya. Silakan ada pertanyaan ya. Fa'il harus marfu dan datang setelah fi'il. Kemudian fi'il tetap tunggal ya walaupun fa'ilnya berbilang. Ingat ya, ini istilah mirip. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il itu pelakunya dan pelakunya itu harus bentuknya isim ya, kata benda. Oke.
Sampai di situ. Naam. In kana la yujadus soal, kalau tidak ada pertanyaan ini kita tutup ya. Ini internetnya kayaknya. Sebentar. Ya. Itu yang dohir. Oke. Dohir dan Silakan pertanyaan. isim domir dan isim dohir belum itu ya? Kak siapa tadi yang bertanya? Nah, Afwan tadi agak nge-lag ya, internetnya agak sedikit bermasalah. Nah, oke. Itu isim domir dan dohir belum diterang ya? Belum. Belum. Kita belum masuk. Ya, kita baru mau menerangkan bahwa berapapun failnya, pelakunya, fiil yang depan itu tetap tunggal. Itu dulu yang kita jelaskan. Untuk masuk di fiilnya sudah berubah menjadi untuk banyak orang. Kenapa? Nah, itu nanti penjelasan berikutnya insya Allah. Nah, oke. Ada soal akhir? Man lahu soalun? Kelas. Ya, intahaina. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada yang ketinggalan pertanyaan bisa tanyakan di grup langsung ya. Kalau ada waktu nanti bisa kami jawab insya Allah. Oke. Karena lah yudu soal ya. Kita tutup ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup bi doai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Nah.